teman-teman, masa remaja itu adalah masa yang seru, penuh semangat, penasaran, dan penuh warna. Tetapi tantangan di masa remaja yaitu adalah pergaulan bebas. Maka dari itu kita harus hati-hati. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang ciri, jenis, dan dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Jadi, teman-teman harus simak baik-baik ya videonya. Nah, selanjutnya data riset. Data riset yang pertama, menurut BKKBN, sebanyak 40% remaja baik laki-laki dan perempuan pernah melakukan aktivitas yang mengarah kepada pergaulan bebas atau seks bebas. Data riset yang kedua, menurut laporan dari Gerakan Nasional Anti Miras, tahun 2023 sekitar 23,3% remaja di Indonesia dilaporkan pernah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Yang ketiga, berdasarkan data dari BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 17,3% narkotika pada kalangan remaja. Yang terakhir, survei penelitian dan pengembangan kesehatan yang bekerja sama dengan UNESCO, remaja Indonesia sebanyak 5,6% sudah pernah melakukan seks pranikah pada tahun 2024. Menurut Sobat Carecons, apa sih pergaulan bebas itu? Pengertian pergaulan bebas menurut beberapa ahli. Yang pertama, santrok. Pergaulan bebas itu merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan tindakan kriminal. Menurut Kartono, pergaulan bebas sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial yang pada akhirnya mengembangkan perilaku menyimpang. Nah, terakhir, menurut Besi Menjuntak, dia menyatakan pergaulan bebas merupakan sebuah interaksi antara individu dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan baik undang-undang, hukum agama maupun adat kebiasaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pergaulan bebas itu merupakan salah satu perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma yang diterapkan di lingkungan masyarakat dan juga melanggar hukum yang ditandai dengan awal mula perilaku dugem, minum-minuman keras atau beralkohol, obat-obatan terlarang, hingga seks bebas yang aktivitasnya meliputi berbagai macam perilaku yang didorong oleh hasrat seksual remaja. Ciri-ciri pergaulan bebas. Banyak dari kita atau dari masyarakat Indonesia menstigmakan ciri-ciri pergaulan bebas itu karena yang pertama suka bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, boros dan suka foya-foya, begadang dan suka main game. Gampang emosi dan susah diatur, berpakaian terbuka dan tidak sopan. Yang terakhir, suka nongkrong sampai larut malam. Nah, menurut teman-teman, apakah ini betul menjadi ciri-ciri dari pergaulan bebas? Mari kita simak videonya ya, dan penjelasannya. Nah, Sobat Carecons, ciri-ciri pergaulan bebas itu ditandai dengan rasa penasaran yang tinggi dan mendalam terhadap sesuatu hal yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat negatif. Nah, secara umum ciri-ciri pergaulan bebas didasarkan atas kurangnya kepatuhan terhadap aturan dan norma-norma. Yang kedua, perubahan dari aspek emosi, sikap, dan perilakunya. Yang ketiga, rasa keingintahuan yang besar. Yang keempat, tidak pahamnya akan suatu tindakan yang beresiko. Pergaulan bebas banyak bertolak belakang dengan aturan-aturan dan norma-norma dalam etika pergaulan yang ada, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas. Faktor internal dan faktor eksternal penyebab dari pergaulan bebas yaitu rendahnya kesadaran remaja akan pemahaman pergaulan bebas, sulit mengendalikan dorongan yang ada dalam dirinya, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai keagamaan dan moralitas, pengaruh yang kurang baik dari lingkungan pertemanan, serta permasalahan gaya hidup yang modernisasi. Nah, sekarang kita masuk jenis dan dampak pergaulan bebas. Jenis pergaulan bebas yang pertama yaitu mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras.
Minuman keras bisa bikin mabuk, hilang kesadaran, dan bertindak nekat. Ini bahaya banget pastinya ya. Nah, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, terutama oleh remaja di bawah umur, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kecelakaan, serta perilaku agresif atau beresiko. Nah, jenis pergaulan bebas yang kedua yaitu narkoba atau mengonsumsi narkotika. Narkoba itu racun, bisa bikin kecanduan, merusak otak, bahkan menyebabkan kematian. Penggunaan narkoba di luar pengawasan medis termasuk dalam kategori pergaulan bebas yang sangat merusak. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, merusak kesehatan. Nah, Sobat Kerkons, kita masuk kepada jenis pergaulan bebas yang ketiga, yaitu seks bebas. Ini yang paling kita sering dengar pastinya ya. Seks bebas itu berbahaya, bisa bikin hamil di luar nikah ya, teman-teman Sobat Kerkons, karena penyakit kelamin, bahkan HIV atau AIDS. Nah, pergaulan bebas yang paling berbahaya ini meliputi hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan tanpa pertimbangan resiko seperti penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Bahkan, pergaulan bebas yang jenis ini dapat merusak masa depan Sobat Kerkons apabila setelah terjadinya kehamilan di luar nikah, karena masa depan kalian terhenti pada saat di situ kalian tidak bisa sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan kalian. Jadi kalian harus mempertimbangkan untuk tidak melakukan pergaulan bebas jenis ini. Oke, Sobat Kerkons. Nah, teman-teman, itulah tadi ciri-ciri, jenis, dan dampak dari pergaulan bebas. Ingat, masa remaja itu masa yang indah, jangan sampai dirusak oleh pergaulan bebas. Jaga diri baik-baik, pilih teman yang baik, dan isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Kalau kamu merasa temanmu terjerumus pergaulan bebas, jangan ragu untuk membantu mereka. Ajak bicara baik-baik, beri dukungan, dan kalau perlu, ajak mereka untuk mencari bantuan profesional.